Saudara, belakangan ini di Amerika dihebohkan oleh peristiwa yang sangat mengenaskan. Kenapa? Karena terjadinya penembakan yang dilakukan oleh seorang anak remaja yang SMA, umurnya 18 tahun. Dia masuk ke sebuah kelas elementary, dan melakukan penembakan dengan sembarang begitu, dan ada 19 orang anak yang mati. Barangkali ini merupakan berita yang sudah pernah Anda dengar juga. Dan Anda melihat sangat tragis, bukan? Bagi teman-teman yang tidak mengikuti berita tersebut, saya akan ceritakan sedikit kronologis dari apa yang dilakukan oleh anak ini. Nah, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, anak ini bernama Salvador Ramos. Dia lulus dari SMA dan dia sudah memakai toga SMA, sudah merayakan kelulusannya. Nah, teman-temannya mengatakan tingkah lakunya itu agak aneh memang, ya. Dan dia juga disebut sebagai antisosial, yang tidak memiliki teman dan sering menggunakan tanda kutip ketakutan, intimidasi untuk menakut-nakuti teman-temannya. Jadi perlu diperhatikan, kita sebagai orang tua, guru, ya. Terus terang saya merasa prihatin melihat semua ini. Saya punya anak remaja, pemuda, kemudian juga pernah melayani anak-anak muda di gereja, pernah jadi guru bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun, dari mulai SD sampai SMA. Saya bisa lihat berbagai perilaku anak. Tapi apa yang saya lakukan itu kan sudah berlangsung 20-30 tahun yang lalu. Sudah cukup lama. Nah, zaman berubah. Zaman dulu saja bisa terjadi tingkah laku yang sangat mengerikan. Itu zaman dulu terjadi. Bukan hanya di sekolah, di seminari pun terjadi. Saya masih ingat tahun 80-an, waktu itu saya masih mengajar di sekolah, ada satu sekolah di Pulau Bryan, sekolah nasional. Jadi sering melewati sebuah seminari, sebuah sekolah Alkitab, dan kami juga sering mengunjungi sekolah Alkitab itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si mahasiswa seminari tersebut menggorok gurunya, guru perempuannya itu, dosennya, sampai mati, saudara. Itu pernah terjadi. Jadi bukan hanya murid SMA yang tamat, itu zaman dulu 30 tahun yang lalu aja orang bisa brutal seperti itu. Saya nggak tahu kenapa, tapi itu benar-benar terjadi. Apalagi zaman sekarang, saudara. Zaman sekarang ada banyak hal yang memberi kesempatan kepada anak-anak remaja dengan situasi dan kondisi yang boleh dikatakan dimungkinkan mereka lakukan hal-hal yang sangat keras, saudara. Saudara ingat bahwa zaman sekarang pengajaran di sekolah, pertama anak tidak boleh dihukum katanya, dengan dulu waktu kami kecil bisa dirotani, ya, bisa dijewer. Sekarang mana bisa?
Sekarang murid-murid dijewer, dihukum, dimarahin aja bisa bermasalah. Apalagi ditambah di rumah. Biasanya orang tua itu sangat sayang pada anaknya. Guru katakan, anak ibu salah. Tapi orang tua mati-matian membela anaknya. Ini pernah terjadi, saudara. Orang tua mati-matian membela anaknya. 30 tahun yang lalu, itu pengalaman-pengalaman seperti itu sudah biasa saya alami, saudara. Karena pernah saya sebagai guru. Tetapi zaman sekarang, murid itu tidak boleh disentuh oleh guru, kan ya. Saya pikir bertambahlah itu tanduknya. Yang kedua, orang tua yang mungkin begitu sibuk dengan pekerjaan, cari duit, uang, money. Ibu juga ikut sibuk. Kalau tidak cari duit, mungkin dengan aksi kegiatan sosial atau sosialita dan sebagainya. Sehingga anak-anak juga menjadi kurang diperhatikan. Taruhlah anak-anak itu mungkin didampingi oleh supir, didampingi oleh pembantu, pengasuh, dan sebagainya. Didampingi dengan uang. Kalau mau kemana, dia bisa pergi. Ada orang yang menemani dia. Tetapi beda kalau orang tua sendiri yang menjaga, memelihara dia. Yang dekat dengan mereka. Saudara, orang tua sudah menjadi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah dengan anak-anak tersebut, bukan? Zaman sekarang, zaman internet, anak-anak bisa main game, begitu bebas download, games yang kadang-kadang sangat-sangat mengerikan permainannya. Saya pernah melihat bagaimana ada satu game, saya lupa namanya, si orang tersebut turun dari mobil, dia bisa pukul orang dengan sembarangan, dia bisa merampas barang dengan sembarangan. Dia bisa pukul polisi, dia bisa membunuhnya, mengambil barangnya, dia bisa menembak dengan sembarangan. Itu di dunia internet. Bayangkan kalau si anak sejak kecil sudah dicokok dengan permainan demikian. Sudah dewasa, dia pikir itu semua masih berupa mainan, saudara. Sangat mengerikan, bukan? Sehingga timbullah hal-hal seperti ini. 2-3 minggu lalu di New York ada peristiwa penembakan di sebuah supermarket juga, di mana orangnya secara brutal juga divideoin, saudara. Dibikin seperti game, menembak semua orang-orang yang di supermarket itu dengan membabi buta. Mengerikan sekali. Dan ini yang terjadi 2-3 hari lalu, di mana si Ivan ini menembak murid-murid yang masih kecil, 19 orang ditambah 3 orang dewasa yang mungkin guru, termasuk neneknya sendiri dibunuh, saudara. Dan dia bisa tulis di halaman Facebook-nya, neneknya dia bunuh. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi? Nah, tadi saya sudah sebutkan 1, 2, 3. Saudara, kondisi kerohanian seorang anak zaman sekarang juga perlu diperhatikan kita sebagai orang tua, orang yang dewasa yang punya anak. Sebagai orang tua kita mungkin kita aktif di gereja, aktif di persekutuan, tetapi bagaimana dengan anak-anak kita? Tugas kita
Waktu mereka masih kecil, kita bertanggung jawab. Bahkan sampai dewasa, dia tetap adalah anak kita. Anak itu adalah berkat Tuhan. Dan setiap orang yang menerima berkat, mereka mesti bertanggung jawab terhadap Tuhan. Berkat itu harus dipelihara. Kalau berkat itu berupa kekayaan, kita harus pakai kekayaan itu dengan sebaik-baiknya. Berkat itu berupa pengetahuan, kita harus pakai pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang berkat itu berupa kekayaan, pengetahuan ditambah berkat itu berupa anak-anak kita, kita harus memelihara mereka dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, mengajarkan mereka tentang yang baik, tentang pengenalan akan Tuhan, bertanggung jawab memberikan mereka sekolah yang baik, pengajaran yang baik. Itu sebabnya maka jangan heran kalau di Singapura pemerintah begitu ketat sekali menjaga, memelihara seluruh rakyatnya itu supaya jangan terpengaruh pengajaran-pengajaran yang berdampak negatif. Ini juga jadi masalah, bukan? Kemarin ada seorang pemimpin agama, katakannya ulama, yang tidak diizinkan masuk di negara mereka. Dan itu terjadi viral sampai hari ini. Tetapi mereka punya alasan, mereka punya tujuan, supaya jangan sampai pengajaran tersebut mempengaruhi rakyatnya. Itu baru mencegah yang bisa mereka lakukan. Soalnya hari ini zaman internet, zaman global. Sebenarnya, taruhlah pemerintah bisa cegah di negaranya, tetapi dia tidak bisa mencegah kalau rakyatnya itu membuka internet juga mendengar pengajaran yang bermodel-model sangat-sangat mengerikan itu, bukan? Nah, kalau kita perhatikan kembali bagaimana yang terjadi dengan seorang anak laki-laki tersebut. Apakah orang tuanya tahu? Mamanya nggak tahu, saudara, bahwa tingkah laku anaknya itu bagaimana. Dia tahu anaknya itu baik. Dia tahu anaknya itu tidak neko-neko. Tetapi inilah yang terjadi. Saudara, kita sayang anak boleh. Karena bagaimanapun dia adalah anak kita. Tapi jikalau anak kita berbuat kesalahan, kita mesti sebagai orang tua perlu memberikan nasihat, perlu memberikan petunjuk yang baik kepada mereka. Soalnya seringkali kita menemukan ada banyak orang tua yang membiarkan itu terjadi. Tahu anaknya salah, tahu anaknya berbuat hal yang negatif, tetapi tetap saja dibela. Mungkin si anak menjadi besar kepala. Taruhlah engkau sebagai orang tua yang kaya raya. Engkau memberikan kebebasan kepada anak-anakmu. Namun kebebasan yang diberikan kepada anak-anak kita mestinya kebebasan yang terbatas. Di negara Indonesia semestinya hal seperti itu dapat diatasi karena pemerintah tidak sampai mengatur kalau anakmu sudah umur 17 engkau nggak boleh urus, nggak sampai. Saya pikir tidak sampai demikian. Tapi kalau di sini repot. Kalau anaknya sudah dianggap dewasa, orang tuanya dianggap tidak boleh urus-urus mereka lagi. Anaknya juga diajarkan, nggak usah dengar lagi apa yang dikatakan oleh orang tua. Saya katakan pada anak-anak kami tinggal di Amerika, kalian mau tidak mau, kami akan didik dengan cara orang Asia. Dicampurlah, kalau tidak mau sepenuhnya. Yang baik-baik cara Asia, kita didik.
kita pakai. Waktu kecil mereka kadang kita jewer, kadang kita hukum, mungkin dia pukul pantat mereka, kadang kita lakukan seperti itu. Sementara mereka di sekolah belajar, gurunya ngajar, kalau orang tuamu pukul, kalau orang tuamu menghukum kalian, call 911 supaya polisi tangkap orang tuamu. Saya katakan kalian pergi call lah 911. Kalau call nanti orang tuamu ditangkap, kalian nggak punya orang tua lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi hal ini kan ada maksud baik, bukan maksud jahat. Kita perlakuan seperti demikian. Yang penting ada pencegahan. Nah, kalau kita perhatikan mengapa kondisi seorang anak bisa brutal, bisa jahat, bisa lakukan seperti demikian. Karena mungkin lingkungan yang dia alami di sekitar. Dengan orang-orang yang brutal. Dengan orang-orang yang bisa lakukan yang jahat. Saya pikir kondisi teman-teman di Indonesia sangat mengenaskan. Melihat kondisi orang-orang unjuk rasa, apalagi kita tinggal di lingkungan yang seperti itu. Karena unjuk rasa, demo yang di Indonesia, saya pikir tanda kutip kadang-kadang dilakukan tidak sehat. Kenapa? Karena ada anak-anak juga dilibatkan. Nah, saudara, saya mencoba mempelajari mengapa seorang anak itu bisa brutal. Ada sebuah artikel yang saya dapatkan, dia katakan ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin anak kita itu sering mengalami bully. Nah, saudara, sebagai orang tua kita perlu cek ya, perlu mengetahui kalau anak kita itu dibully atau diejek oleh teman-temannya. Kita bukan ajak anak kita itu pergi berantem, bukan. Tapi kalau setiap hari mengalami pembulian, mengejekan dari orang-orang sekitar, kadang karena mungkin pekerjaan orang tua, anak kita dibully. Karena mungkin orang tuanya bersalah, anaknya dibully, misalnya anak koruptor, dibully dan sebagainya. Ya, bapaknya yang koruptor, anaknya mestinya nggak terpengaruh kan ya. Tapi mereka bisa mengalami pembulian demikian sehingga, ini tadi baru 2 contoh, banyak contoh lain lagi sebenarnya. Mungkin miskin juga bisa dibully karena penampilannya tidak sebagus apa yang ditampilkan oleh teman-temannya. Teman-temannya kaya, naik mobil ke sekolah, mereka dibully. Pembulian seperti demikian membuat anak-anak tertekan. Kalau kita lihat di film-film, si anak itu kalau satu kali membalas, bisa dengan sangat kejam. Itu sebabnya harus diadakan pemulihan. Orang tua perlu ketahui terlebih dahulu juga. Yang kedua mungkin pergaulan juga. Karena kebebasan bergaul di sekolah, orang tua tidak perhatikan mereka bergaul, bisa terjadi. Yang ketiga, kalau di Amerika, kan ada bebas beli senjata, itu juga menjadi satu ketegangan, hal yang sangat-sangat mengerikan. Bebas beli senjata. Bisa dipakai dengan sembarangan. Yang keempat mungkin pengaruh sekarang narkoba, narkotik. Sehingga membuat pikiran pun menjadi kacau. Apalagi di Amerika bebas ganja,
dipromosikan, dijual di mana-mana. Selanjutnya mungkin karena masalah keluarga, putusnya hubungan antara orang tua, perceraian, orang tua mereka, perhatian, kasih sayang menjadi berkurang ataupun tidak ada lagi. Itu dapat mempengaruhi juga psikologi anak. Belum lagi ditambah dengan selanjutnya mengenai mainan game, tadi saya sudah paparkan di atas, itu juga bisa mempengaruhi mereka. Ditambah lagi dengan faktor-faktor ekonomi, kemiskinan, ya, kemudian pengangguran dari orang tua, belakangan COVID-19 yang membuat banyak orang tidak dapat pekerjaan, sehingga bisa timbul hal-hal yang keras terjadi, dan mungkin yang lain adalah aspek penyakit mental, psikologi. Tapi terlepas daripada itu semuanya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Amsal 19 ayat 18 ketika dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Sekali lagi, menasehati anak, memberi pengajaran kepada anak, tanda kutip, selama ada harapan, selama ada kesempatan, itu sangat penting. Mengajar, menasehati anak-anak kita yang tanda kutip nakal, itu bukan berarti kita membenci mereka. Bahkan firman Tuhan mengajarkan jangan mengingini kematiannya. Artinya jangan sampai merusak, merugikan mereka. Amsal 29 ayat 15 juga mencatat tongkat teguran mendatangkan hikmat. Tapi anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Tongkat teguran itu hikmat. Jadi pakailah teguran. Kalau nggak ditegur, jangan sampai engkau yang dipermalukan. Tapi juga diingat bahwa ada peringatan dari firman Tuhan di Efesus pasal 6 misalnya, hai bapak-bapak, ayat 4 ya, janganlah membangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, melainkan didiklah mereka dengan ajaran dan nasihat yang berasal dari firman Tuhan. Jadi cara mendidik dari ibu atau para bapak-bapak pun bukan dengan cara sembarangan. Kalau dulu mungkin waktu engkau masih kecil, seperti zaman saya, mungkin cara didik orang tua dengan cara pukul, jangan cara kekerasan. Yang zaman sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Tetapi tetap ada didikan, tapi melalui apa? Nasihat. Kadang saudara, nasihat itu lebih menyakitkan. Apalagi nasihat dari firman Tuhan. Dibandingkan dengan jewer, dibandingkan dengan pukul. Dipukul masih kita mungkin hanya sakit tapi sebentar. Tapi nasihat itu menyentuh sampai hati. Jadi dari peristiwa yang sangat mengenaskan ini, saya mencoba untuk ya katakanlah bikin video ngomel-ngomel, saudara. Saya hanya ingin supaya kita sama-sama ingat bahwa anak itu manusia, nyawa penting. Kita gak benci orangnya, tapi perbuatannya, mau gak mau, dia harus mati oleh polisi. Dia telah membuat susah, sedih, 19 ibu-ibu kehilangan anak-anaknya, bapak-bapak kehilangan anaknya, dan 3 orang dewasa yang kehilangan mungkin ibu atau bapaknya. Dan itu baru satu kasus. Kasus lain bisa terjadi juga. Mari kita perlu concern, hati-hati, doakan. Pertama supaya
keluarga kita hidup dilindungi takut akan Tuhan, dan jangan sampai terpengaruh hal-hal yang sedemikian rupa. Tetangga kita, famili kita, kota tempat tinggal kita, negara tempat tinggal kita, dunia ini, agar peristiwa-peristiwa semacam ini jangan terulang lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.